Saya tidak bisa terus menonton. Saya benar-benar tidak bisa terus menonton. Kedua orang ini terlalu celaka. Bahkan jika Emma Hongjun berkata begitu, dia masih tidak berani naik dan mengekspos pasangan itu. Catatan buruknya sendiri masih jauh lebih lama daripada dua orang vulgar itu. Namun, ekspresi orang-orang yang terlibat, Ju Zhuqing dan Ning Rongrong, sudah sangat berkurang. Ning Rongrong menatap Oscarnya dengan lembut, dan mau tidak mau mengangkat tangan untuk menyentuh bekas luka di wajahnya. Meskipun dia sangat menyadari bahwa Oscar dan Dai Mubai saling menutupi, Oscar yang hilang selama 5 tahun masih merupakan titik lemahnya. Hatinya menjadi sangat lembut ketika dia melihat bekas luka di wajahnya. Keadaan di pihak Ju Zhuqing hampir sama dengan miliknya, bertanya dengan suara rendah, Kamu benar-benar memberitahu Oscar bahwa, jika kami tidak bisa lulus uji coba klan, kamu akan. Dai Mubai menghela nafas, berkata, dulu ketika kamu datang ke Akademi Shrek, aku mengerti tujuanmu. Anda datang untuk mengawasi saya. Sebenarnya, bagaimana saya bisa ingin melibatkan Anda? Aku sudah memikirkannya saat itu. Jika saya tidak dapat melewati cobaan keluarga di masa depan, saya akan menanggungnya dengan kekuatan saya sendiri. Tidak peduli apa yang akan saya temukan cara untuk menjauhkan Anda darinya. Sebagai seorang pria, bagaimana saya bisa melibatkan seorang wanita? Setelah itu, saat kita menghabiskan lebih banyak waktu bersama, aku masih jatuh cinta padamu tanpa harapan. Hatiku mulai tumbuh egois. Aku tidak ingin mati, karena ingin menghabiskan setiap hari indah di masa depan bersamamu, melewati setiap musim semi, musim panas, musim gugur dan musim dingin bersama. Itu sebabnya saya mulai berkultivasi dengan serius, bukan untuk bertahan hidup, hanya untuk menghabiskan sedikit lebih banyak waktu bersama Anda. Mata Ju Zhuqing agak merah. Dia juga tahu bahwa Dai Mubai dan Oscar berakting sebelumnya, tetapi dia bisa merasakan secara mendalam bahwa apa yang dikatakan Dai Mubai saat ini sepenuhnya dari hati. Masa lalu tidak penting, yang penting pria ini hanya mencintainya, itu sudah cukup. Apa perlunya menggenggam segalanya tanpa melepaskannya? Selain itu, apakah Ju Zhuqing atau Ning Rongrong, mereka tidak terlalu serius. Mereka hanya ingin memukuli anak buahnya. Sekarang mereka berdua telah mengungkapkan kebenaran, mereka tentu saja tidak bisa melanjutkan pemukulan. Bai Chen Xiang mencubit daging di pinggang Fatih, lihatlah mereka akan membayar begitu banyak untuk kekasih mereka. Anda berbicara tentang mereka yang terbuang. Kurasa hatimu yang celaka. Saya? Fatih terdiam, siang-siang, percayalah. Untukmu, aku juga akan membayar semuanya. Mendengar ini, Bai Chen Xiang tidak bisa menahan ekspresinya agar tidak sedikit melunak. Saat menghadapi bahaya, Fatih telah berdiri di depannya tanpa ragu-ragu setiap saat. Tidak mungkin baginya untuk tidak tergerak sama sekali. Meskipun penampilan Fatih tidak bisa dibandingkan dengan Dai Mubai, Tang San dan yang lainnya, tetap saja tidak perlu meragukan rasa aman saat bersama dengan orang ini. Melihat Bai Chen Xiang tampaknya menyetujui, Fatih segera bersorak, buru-buru berkata dengan tegas, aku akan berkultivasi. Saya juga akan berjuang untuk mencapai peringkat ke-70 sesegera mungkin, dan menerobos ranah spirit sage. Maka aku bisa melindungimu dengan lebih baik. Selesai berbicara, dia langsung berjalan ke satu sisi, memberi Bai Chen Xiang pandangan dari punggungnya yang lebar. Seiring dengan dua pasang kekasih yang menemukan saling pengertian, suasana menjadi tenang. Meskipun kemampuan roh ketujuh Oscar sangat lucu, tidak diragukan lagi bahwa kemampuan ini meningkatkan kekuatan keseluruhan 7 iblis Shrek sekali lagi. San kecil, tidak bisakah kita mencoba percobaan kedua ini sekarang? Setelah membujuk Ju Zhuqing, Dai Mubai bertanya pada Tang San. Tang San berkata, kita bisa mulai mencoba. Sebelum menerobos dengan seluruh kekuatan kita harus memperjelas binatang roh laut mana di Laut Cincin yang dapat mengancam kita, dan kira-kira berapa level mereka. Pada titik ini, di dalam hatinya dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit khawatir. Diam-diam berdoa, dia berharap dugaannya tidak menjadi kenyataan. Jika tidak, Laut Cincin yang tampaknya sempit ini benar-benar akan menjadi teluk yang tidak dapat dilewati. Dai Mubai berkata, kalau begitu kamu membuat rencana. Kami semua akan mendengarkanmu. Otoritas Tang San di antara 7 iblis Shrek tidak hanya didirikan pada kekuatan, kecerdasan, ketabahan, serta keterampilannya yang komprehensif, semuanya membuatnya dikagumi oleh teman-temannya. Bahkan seseorang yang arogan seperti Dai Mubai tidak akan bertarung dengannya untuk kepemimpinan. Tang San berkata, aku sudah punya beberapa rencana. Saya sedang bersiap untuk berjalan di sirkuit Laut Cincin ini.
Anda perhatikan baik-baik, lihat binatang iblis apa yang ada di laut. Mubai, Anda dan Zuking bersiaplah untuk menggunakan macan putih neraka untuk mendukung saya kapan saja. Rongrong, Anda mendorong saya. Little Lao, apakah lalat emasmu itu berguna untuk kemampuan tulang roh? Oscar menggelengkan kepalanya. Tidak, itu hanya bisa meningkatkan kemampuan cincin roh. Kemampuan roh yang dibuat, domain, dan kemampuan tulang roh tidak termasuk. Tang San berkata, kalau begitu beri aku sosis merah muda yang merangsang. Oscar berkata, kamu tidak ingin mencoba sosis cermin tiruanku? Mungkin bahkan jika kemampuan rohmu sendiri tidak dapat digunakan, kamu dapat menggunakan milik kami? Tang San tersenyum kecut, tidak perlu mencoba. Cincin roh saya semuanya disegel. Selain bisa menggunakan kekuatan roh, saya tidak akan bisa menggunakan bahkan kemampuan cloning Anda. Jangan khawatir. Saya memiliki teleportasi dan tubuh emas tak terkalahkan. Bahkan jika saya tidak bisa lulus uji coba, membela diri bukanlah masalah. Jika saya tidak memiliki tubuh emas tak terkalahkan untuk perlindungan, saya akan menyerahkan misi pengintaian ini kepada Bos Dai. Tanpa berbagai kemampuan Kaisar Perak Biru serta 2 domain besar di negara Avatar Roh, Tang San tahu dia saat ini sudah lebih lemah dari Dai Mubai, Zhu Zuking dan yang lainnya yang sama-sama mencapai peringkat ke-70. Tentu saja, jika semua kemampuan roh Tang San yang tak terhitung banyaknya dan potensinya sendiri meletus, masih sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Dai Mubai berkata, kalau begitu mulailah. Mari kita lihat hal apa yang mencegah kita meninggalkan Gunung Seagot. Tang San mengangguk, melangkah dengan ujung jari kakinya, dia melompat. Kekuatan rohnya yang meningkat juga sama-sama meningkatkan keterampilan bela diri Tang Sektenya. Dan ketika dia menggunakan langkah membingungkan bayangan hantu, dia sepertinya mengikuti garis bayangan. Yang paling aneh adalah, sementara dia tampak bergerak maju dalam garis lurus, dia memberi orang semacam perasaan yang tak terduga. Tang San mencapai tepi laut cincin dalam beberapa kilatan. Tiba-tiba melepaskan Blue Silver Domain untuk memperkuat indranya, dia melonjak secara bersamaan, langsung menuju laut cincin. Sepersekian detik dia melompat keluar, kemampuan terbang tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru dimulai. Di bawah momentum keterampilan surga misterius yang dalam, tubuhnya melesat seperti peluru artileri, langsung di atas lautan. Hong! Saat Tang San melompat kurang dari 5 meter dari Shure, seluruh laut cincin tiba-tiba mendidih, gelombang yang awalnya sudah melonjak meledak dalam sekejap, membombardir layar cahaya keemasan 10 meter di atas permukaan. Anehnya, air laut yang naik ini tidak keluar dari laut cincin sama sekali, tidak menyerang tanah di luar laut cincin, atau Gunung Seagot. Tang San pada saat ini juga sepenuhnya diselimuti air laut, dan apa yang bisa dilihat oleh 7 iblis Rek adalah dunia air biru yang dalam. Sebuah sambaran cahaya gemerlap keluar dari tangan Ning Rongrong. Meskipun dia tidak bisa menggunakan kemampuan roh ketujuhnya, Avatar 9 Harta Karun, dengan peningkatan besar dalam kekuatan roh, kecepatan peningkatannya masih jauh lebih cepat dari sebelumnya. Secara keseluruhan 6 garis cahaya jatuh pada Tang San dalam sekejap, secara tak terduga meningkatkan kekuatan, kelincahan, kekuatan roh, pertahanan, serangan, dan atribut, menembus ke dalam air laut tanpa reservasi sedikit pun dan jatuh pada Tang San. Setelah 6 garis cahaya cemerlang ini memasuki air laut, ekspresi Ning Rongrong langsung berubah, berbicara dengan suara rendah. Peningkatan pagoda ubin 9 harta karun saya mengalami gangguan yang tidak jelas dari air laut, efeknya berkurang 30%, amplifikasi sebenarnya untuk saudara ketiga kurang dari 60%. Faktanya, dorongannya saat ini seharusnya mencapai 80%. Setelah melemah 30%, dorongan sebenarnya hanya 50%. Cahaya Blue Silver Domain yang dipancarkan Tang San menerangi sekelilingnya. Selain melakukan pemeriksaan mental, itu juga membiarkan rekan-rekannya melihat keadaan di air dari Gunung Seagot. Seluruh tubuhnya langsung tenggelam dalam air laut, Tang San juga segera menemukan masalahnya. Berendam di air laut, sepertinya ada energi khusus di dalam air, memperlambat tubuhnya, dan mempercepat konsumsi kekuatan rohnya. Bahkan jangkauan penyelidikan Blue Silver Domain berkurang secara substansial di laut. Arus terus-menerus menerpa Tang San, dan semakin menambah daya apungnya yang cukup besar di air laut, itu langsung membuatnya kehilangan keseimbangan. Untungnya Tang San pernah berkultivasi di bawah air terjun, dan masih memiliki pemahaman tentang sifat air. Jika tidak, dibawa ke depan oleh tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru, dia mungkin akan segera kehilangan kendali atas tubuhnya. Meskipun kontrol Tang San tangguh, masih agak sulit untuk beradaptasi ketika tiba-tiba tenggelam dalam air. Ini tentu saja bukan pertama kalinya Tang San berada di bawah air,
tetapi dia dengan jelas merasakan bahwa air laut di Laut Cincin luar biasa. Selain energi yang agak menahan, hambatan-hambatan juga sangat besar. Yang paling penting adalah Tang San tidak tahu bagaimana dia harus bergerak maju di dalam air. Meskipun kemampuan terbang tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru bisa mendorongnya ke depan, dia masih perlu beradaptasi dengan gaya hambat di dalam air untuk maju dengan lancar. Namun, sebelum Tang San mulai terbiasa, dia sudah dalam bahaya. Ikan berbentuk panah yang muncul dan menyerang Bai Chen Xiang ketika mereka menyeberang ke Gunung Seagot, muncul ke segala arah dari Tang San. Mereka sangat cepat di dalam air, bahkan lebih cepat daripada ketika mereka melompat keluar dari air ke udara saat itu. Praktis dalam sekejap, sudah ada lingkaran demi lingkaran lebih dari 100 ikan berbentuk panah di sekitarnya. Cahaya biru ungu berputar di sekitar mereka, fluktuasi kekuatan roh yang kaya menjalin jaring besar di air laut, menutup semua jalan bagi Tang San untuk maju atau mundur. Tang San telah menghadapi krisis yang tak terhitung banyaknya, dan tiba-tiba dikelilingi seperti ini tidak membuatnya bingung. Dia telah menghadapi banyak situasi yang lebih berbahaya dari ini di masa lalu. Meskipun dia sangat tidak cocok dengan lingkungan bawah laut, dia masih bisa membuat keputusan yang paling tepat dalam waktu sesingkat mungkin. Menahan napas di bawah air bukanlah masalah baginya dengan kultivasi melewati peringkat ke-70. Kekuatan batin keterampilan surgawi misterius beredar dengan cepat dan tanpa hambatan melalui 8 meridiannya yang luar biasa, membentuk keadaan pernapasan internal yang sempurna. Dalam keadaan seperti itu, Tang San bisa bertahan setidaknya selama 1 jam sebelum merasa tersedak. Namun, pada saat ini Tang San juga menyadari pentingnya kain kafan laut luas baginya. Jika dia memiliki kain kafan laut luas sekarang, dia pada dasarnya tidak perlu sepasif ini. Tidak hanya dia bisa dengan cepat tenggelam ke dalam air dan tidak terpengaruh oleh laut dan arus yang menderu. Pada saat yang sama dia tidak perlu menggunakan pernapasan internal untuk menahan tenggelam. Memoderasi letusan energi di tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru, cahaya hitam melintas di tangannya, dan Clear Sky Hammer yang berkilauan dan samar-samar muncul di telapak tangan kiri Tang San. Clear Sky Hammer yang menemani Tang San sepanjang peningkatan kekuatannya sudah lebih dari 1000 jin. Kemunculannya yang tiba-tiba di tangannya langsung menariknya untuk cepat tenggelam menuju dasar laut. Sementara Tang San tidak bergerak sebelumnya, binatang roh ikan berbentuk panah itu hanya mengelilinginya. Sekarang dia bergerak, ikan berbentuk panah itu langsung bergerak juga, menyerangnya secara bersamaan. Dalam sekejap, lebih dari 100 binatang roh berbentuk panah seperti kekuatan roh yang tak terhitung jumlahnya menutupi panah tajam yang ditembakkan ke Tang San. Dilihat dari sikap mereka tidak akan beristirahat sampai Tang San ditusuk. Shrek Seven Devils di pantai dapat dengan jelas melihat bahwa ikan berbentuk panah ini benar-benar berubah menjadi biru ungu yang sama dengan lingkungan mereka ketika mereka menyerang, seperti baris demi baris cahaya yang mengalir, sangat mempesona. Dan Tang San, benar-benar di bawah air, pada dasarnya tidak bisa menghindari banyak ikan berbentuk panah ini di air laut tanpa ada yang berlindung di belakang. Langkah membingungkan bayangan hantunya pada dasarnya tidak dapat menunjukkan kelebihannya dengan hambatan di dalam air. Hati Dai Mubai dan yang lainnya secara tidak sadar mengepal. Mereka tentu saja tidak akan percaya ikan berbentuk panah ini cukup untuk menyakiti Tang San. Setelah menerobos ke alam spirit Sage, kekuatan Tang San saat ini hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Ikan berbentuk panah ini tampaknya hanya sekitar 1000 tahun, dan meskipun banyak, mereka masih belum cukup untuk mengancam kehidupan Tang San. Tapi yang penting adalah, selama percobaan kedua ini, satu aturan penting adalah bahwa mereka tidak dapat melukai satupun dari binatang roh laut di dalam Laut Cincin. Ini melarang Tang San dengan Clear Sky Hammer di tangan untuk membunuh mereka. Dan dilihat dari kecepatan pengisian ikan berbentuk panah ini, bahkan jika Tang San tidak meluncurkan serangan apapun, selama dia membiarkan salah satu dari mereka menyerangnya, akan ada hasil yang tragis. Serangan ikan berbentuk panah ini jelas merupakan bunuh diri. Apa yang akan dilakukan Tang San? Apa yang bisa dia lakukan? Tang San dengan sangat cepat memberikan jawabannya. Clear Sky Hammer di tangannya bergerak tanpa kecepatan, menyapu dari kiri bawah ke kanan atas, dan pada saat yang sama tubuhnya berputar sekali di air laut, bahkan air laut dengan hambatan seret itu tidak dapat mempengaruhi kecepatannya saat ini. Cahaya hitam pekat meletus dari Clear Sky Hammer. Meskipun Clear Sky Hammer tidak memiliki cincin roh, pada saat ini masih mengungkapkan kekuatan ledakan menakutkan dari roh alat tingkat pertama. Dimanapun cahaya hitam lewat, air laut menggelegak dengan hebat. Semua orang di pantai, yang sudah bergegas, dengan jelas melihat air laut di sekitar Tang San terdistorsi dengan ganas, dan semua ikan berbentuk panah yang menyerbu ke arahnya tersapu oleh kekuatan inkorporeal yang besar di dalam air, berhamburan ke segala arah. Mereka menagih dengan cepat, tetapi hanyut lebih cepat.
Mereka menyebar seperti sinar biru ungu yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan oleh Tang San. Tang San saat ini tidak lagi tenggelam, melainkan melayang merata di air. Dia jelas mengandalkan kekuatan roh untuk mengontrol berat Clear Sky Hammer. Namun, serangan ikan berbentuk panah baru saja dimulai. Setelah tiba-tiba tersebar, mereka dengan cepat menyeimbangkan diri di Laut Cincin, dan sekali lagi menyerang Tang San. Hanya saja kali ini mereka tidak mengisi daya secara bersamaan. Ikan berbentuk panah dengan sangat cerdas mengatur diri mereka menjadi 10 tim, menyerbu ke arah Tang San dalam pola serangan yang hampir mulus. Setiap kelompok 10 binatang roh laut menyerang, dan setelah yang pertama dihamburkan oleh Clear Sky Hammer, yang kedua segera menyerbu masuk. Mereka tampaknya telah dengan jelas mengidentifikasi bahwa Tang San tidak berani menyakiti mereka, dan setiap gelombang lebih ganas daripada terakhir, lebih cepat dari yang terakhir. Lingkaran cahaya yang menyimpang terus-menerus muncul di air laut yang diaduk. Menghadapi taktik yang berubah dari binatang roh ikan berbentuk panah, wajah Tang San tidak terganggu seperti sumur tua. Clear Sky Hammer di tangan kirinya berayun ke atas dan ke bawah, dan kekuatan yang digunakan setiap kali dia menyetrum ikan berbentuk panah ini sangat sempurna, tidak membiarkan mereka menyerang di dekatnya. Sekali lagi memanfaatkan arus dalam yang disebabkan oleh Clear Sky Hammer untuk menyentak mereka pergi tanpa menyakiti mereka. Seiring berjalannya waktu, tubuh Tang San dengan cepat beradaptasi dengan tekanan dan gaya tarik di air laut, serta energi penahan yang aneh itu. Dia sudah agak tidak sabar dengan serangan konstan ikan berbentuk panah. Setelah begitu banyak upaya, bahkan jika dia masih belum memahami dengan jelas kedalaman daya tahan ikan berbentuk panah ini, dia masih memiliki caranya sendiri. Clear Sky Hammer terus berayun, tetapi kekuatan roh yang diresapi juga mulai meningkat. Jarak binatang roh ikan berbentuk panah terkejut kembali setiap kali mereka menyerang tumbuh lebih lama dan lebih lama. Dan pada saat yang sama, serangan cepat mereka yang semula juga mulai berkurang seiring dengan Tang San menggunakan lebih banyak kekuatan. Faktanya, Tang San saat ini memiliki 6 dorongan dukungan hebat Ning Rongrong. Intensitas kekuatan rohnya benar-benar tidak kurang dari kekuatan tingkat roh Douluo, dan aliran bebas dari 8 meridiannya yang luar biasa membuat kecepatan pemulihan kekuatannya sangat cepat. Ancaman yang diberikan ikan berbentuk panah ini semakin tidak mencukupi. Yang benar-benar menghabiskan kekuatan rohnya adalah lautan yang tersedak ini. Meskipun pernapasan internal bisa membuatnya bertahan lebih lama, pada saat yang sama juga akan terus meningkatkan konsumsi kekuatan rohnya seiring berjalannya waktu. Dengan dingin mendengus ke dalam, dia diam-diam berpikir, aku tidak akan terus bermain denganmu. Cahaya melintas di matanya, dan kekuatan rohnya diperkuat sekali lagi. Secara bersamaan, Clear Sky Hammer mengeluarkan osilasi berirama yang aneh saat berayun. Bahkan semua orang di pantai dapat dengan jelas melihat bagaimana cahaya hitam murni berdesir di setiap ayunan. Ketika binatang roh ikan berbentuk panah sekali lagi menyerang ke arahnya, dengan satu sentuhan dengan cahaya hitam itu, mereka dengan cepat menembak mundur seolah-olah dikejutkan oleh kilat, gemetar dan kejang-kejang, kehilangan semua kemampuan untuk bergerak. Mereka tiba-tiba terkejut tidak sadarkan diri. Apa yang digunakan Tang San sekarang adalah karakter Jolt dari keterampilan rahasia Clear Sky School yang diajarkan Tang Hao kepadanya, Clear Sky Nine Absolutes. Itu benar-benar tidak mengacu pada 9 jenis kemampuan atau gaya, melainkan 9 jenis metode untuk Clear Sky Hammer untuk mengerahkan kekuatan, masing-masing jenis dengan karakteristiknya sendiri. Ini adalah keterampilan rahasia sebenarnya dari Clear Sky School. Dibandingkan dengan metode palu angin pemisah tulang rusuk ayam, Clear Sky Nine Absolutes benar-benar kemampuan yang tangguh untuk digunakan dalam pertempuran. Awalnya, ketika Tang San bertarung dengan tetua ketujuh Clear Sky School itu, tetua ketujuh itu tidak menggunakan Clear Sky Nine Absolutes, atau Tang San benar-benar tidak bisa menang. Tidak semua orang bisa mewarisi 9 kemutlakan bahkan di antara murid-murid yang diturunkan langsung dari Clear Sky School. Itu hanya bisa diajarkan setelah persetujuan bulat dari kepala sekolah dan para tetua. Sama seperti keterampilan senjata tersembunyi yang paling mendalam dari sekte Tang saat itu. Setelah hati-hati memeriksa daya tahan binatang roh ikan berbentuk panah, Tang San mengandalkan seni kata sentakan untuk meredakan serangan terus-menerus ini. Hampir setengah dari lebih dari 100 ikan berbentuk panah berturut-turut dikejutkan hingga pingsan, dan sisanya tidak berani menyerang lagi, hanya memamerkan keberanian mereka di dekatnya, terus-menerus melakukan perjalanan bolak-balik dan mengganggu lingkungan Tang San. Kemampuan renang Tang San benar-benar tidak maksimal, tetapi dia memiliki metodenya sendiri. Metode yang sangat sederhana adalah mengandalkan kontrol kekuatan roh untuk menyeimbangkan dirinya di dalam air, kemudian menggunakan kekuatan roh lagi untuk mendorong dirinya ke depan. Meskipun ini akan menyebabkan konsumsi yang cukup besar untuk kekuatan rohnya, dan juga tidak akan terlalu cepat, itu adalah satu-satunya metode yang bisa dia pikirkan dengan kemampuannya saat ini. Setelah memaksa kembali ikan berbentuk panah,
Tang San terus masuk lebih dalam setelah menstabilkan dirinya. Saat ini dia baru memasuki 20 meter ke Laut Cincin, masih sangat jauh dari pantai seberang. Segera, sambil membiasakan diri dengan bergerak di laut, dia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Dua tepi Laut Cincin hanya berjarak 200 meter, dan Tang San sekarang telah melintasi 1/10 dari itu, dengan 180 meter tersisa di sisi lain. 180 meter. Di tanah kering itu hanya pekerjaan instan baginya. Tetapi meskipun dia telah mengarahkan ikan berbentuk panah di depannya, jarak yang tersisa jelas tidak begitu mudah dilewati. Dengan sekejap, Tang San tiba-tiba menghilang dari posisi semula. Saat dia muncul kembali sekali lagi, dia telah bergeser 5 meter ke depan. Memang, dia menggunakan kemampuan teleportasinya dari tulang roh Xiao Wu. Ketika Tang San muncul kembali di laut, wajahnya berubah agak jelek. Dia akhirnya mengerti apa yang dilakukan energi pembatas yang tak terlukiskan di laut itu. Jika itu di darat, teleportasi Tang San benar-benar dapat mengatur untuk berteleportasi kemana saja dalam jarak 100 meter. Itu adalah batas tulang roh Xiao Wu. Dan dengan Laut Cincin yang lebarnya hanya 200 meter, dalam keadaan biasa hanya membutuhkan teleportasi 2 kali untuk mendarat di pantai lain. Tang San masih belum menggunakan kemampuan yang mendekati abnormal ini sejak datang ke sini. Tapi menggunakannya sekarang membuatnya marah. Bukannya dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, melainkan saat menggunakan kekuatan penuhnya dia hanya berhasil bergeser 5 meter. Kemampuan teleportasi 100 meter sebenarnya ditekan 20 kali. Pengekangan air laut ini bisa dibayangkan. Tang San mengerti bahwa energi yang membatasi di laut mungkin ditujukan pada kemampuan seperti teleportasi dan akselerasi, tidak memberi orang-orang di sisinya kesempatan untuk jalan pintas. Pada saat yang sama ketika Tang San dalam hati kecewa setelah menguji teleportasinya, dia tiba-tiba menemukan fluktuasi aneh di sekelilingnya. Itu adalah semacam denyut energi, tetapi juga seperti suara. Dari mana datangnya suara-suara di laut? Saat berikutnya, Tang San segera menyadari bahwa dia telah mengalami masalah. Karena, ikan berbentuk panah yang terus-menerus berputar-putar di sekelilingnya bahkan jika mereka tidak berani menyerang lagi, tiba-tiba menyebar ke segala arah. Binatang roh 1000 tahun ini dengan sangat setia bahkan membawa pergi rekan-rekan mereka yang tidak sadarkan diri. Untuk sesaat, laut di dekat Tang San langsung menjadi sunyi. Dalam sekejap ini, tekanan tersedak juga menyebar ke seluruh tubuh Tang San. Sebuah bayangan raksasa datang dari kejauhan. Sebelum Tang San bahkan bisa melihatnya dengan jelas, kekuatan besar yang tak tertahankan datang melalui air laut. Tang San hanya punya waktu untuk mengangkat Clear Sky Hammer untuk memblokir, tetapi tidak melakukan hal lain, sebelum dia dipukul terbang oleh serangan arus yang melonjak itu. Dengan percikan, Tang San meninggalkan air, menembak lurus ke Gunung Seagot. Meskipun cahaya Seagot tidak akan menyebabkan tekanan apapun kepada siapapun yang telah lulus uji coba pertama, tugasnya untuk melindungi Gunung Seagot masih belum hilang. Tang San secara naluriah menjadi lemas, seolah tenggelam dalam kapas. Saat berikutnya, dia seolah-olah tertanam dalam cahaya Dewa Laut, dan perlahan meluncur ke bawah. Pada saat ini, Tang San jelas merasakan ki dan darahnya melonjak hebat. Seluruh tubuhnya sangat tidak nyaman, seolah-olah setiap meridian rusak. Cederanya tidak serius, tetapi Tang San merasa seperti salah satu ikan berbentuk panah sebelumnya. Dia telah menyentak mereka, dan sekarang dia juga tersentak oleh kekuatan yang tiba-tiba, seluruh tubuhnya sakit. Dengan cepat mengedarkan kekuatan roh, perasaan mati rasa ini berangsur-angsur memudar. Kekalahan tidak menakutkan, dan Tang San sendiri tidak mengira dia bisa langsung lulus uji coba, dia hanya mencobanya. Tetapi yang membuatnya tertekan adalah bahwa dia bahkan tidak tahu hal apa yang telah mengusirnya dari Laut Cincin. Saat dia mengalami penyergapan, Blue Silver Domain miliknya yang tersebar telah berubah menjadi kacau. San kecil, kamu baik-baik saja. Seketika bergegas, Dai Mubai meraih Tang San dan menariknya ke atas. Aku baik-baik saja. Apa itu tadi? Apakah Anda melihatnya? Tang San bertanya dengan tidak sabar. Mendengar pertanyaannya, ekspresi semua orang yang mendekat di belakang Dai Mubai berubah serius, dan ekspresi Dai Mubai bahkan sangat berat. Ma Hongjun berkata dengan marah, bahkan jika kami memperkirakan uji coba ini tidak normal, saya masih tidak berpikir itu akan sampai ke tingkat ini. Kami memperhatikan dengan seksama, dan selain dari ikan berbentuk panah yang menyerang Anda di awal, kami hanya melihat satu jenis binatang roh laut lainnya, dari situlah serangan terakhir berasal. Dan hanya ada satu. Dai Mubai mengambil alih, itu adalah hiu putih. Panjangnya sekitar 25 meter, tetapi ukurannya yang sangat besar masih tidak mempengaruhi kelincahannya. Sangat cepat.
Itu hanya muncul untuk beberapa kedipan mata. Kami praktis hanya punya waktu untuk memikirkannya sebelum kamu diledakkan keluar dari laut oleh serangan cahaya biru yang dibuatnya. Kemudian dia berbalik dan pergi. Tang San menarik napas dingin. Roh iblis hiu putih hebat? Di laut cincin ini, sebenarnya ada hiu putih besar roh iblis. Dai Mubai tersenyum kecut. Ini tidak sesederhana hiu putih besar roh iblis. Ingat apa yang dikatakan Mutiara Ungu. Dia mengatakan bahwa perairan di luar Pulau Seagot selalu dijaga oleh hiu putih besar roh iblis selama 100.000 tahun dengan panjang sekitar 25 meter. Hiu putih besar roh iblis yang baru saja muncul pasti memiliki panjang lebih dari 20 meter. Bahkan jika Anda tidak dapat menggunakan kemampuan roh sekarang, dan sangat tertahan di dalam air, baru saja Anda masih didorong oleh rongrong. Untuk dapat membuangmu keluar dari air tanpa kemampuan untuk melawan, itu saja yang menyatakan identitasnya. Mendengarkan penjelasan Dai Mubai, pikiran pusing Tang San langsung sadar, cahaya di matanya segera berubah jauh lebih solid, berbicara dengan suara rendah. Jangan bilang, serangan barusan itu sebenarnya berasal dari Raja Hiu Putih Besar Roh Iblis, hiu putih besar roh iblis yang berumur ratusan ribu tahun yang menjaga Pulau Seagot? Tapi, kenapa dia bisa sampai ke Laut Cincin? Oscar berkata, ada beberapa laut pedalaman di Pulau Seagot, dan tidak satu pun dari mereka yang merupakan air minum desalinasi. Bisa dibayangkan bahwa air laut ini juga berasal dari laut di luar. Oleh karena itu, mungkin ada beberapa lorong di bawah Pulau Seagot yang menghubungkan lautan ini. Jika itu benar, tidak akan sulit untuk menjelaskan bagaimana Raja Sya Putih Besar Roh Iblis bisa muncul di sini. Sudah pasti cobaan kami yang menariknya ke Laut Cincin, untuk menghentikan kami menyelesaikan misi kami. Namun, melihat kemampuan yang digunakannya untuk menyerangmu barusan, sepertinya itu tidak bermaksud untuk menyakiti kami, hanya untuk menghentikan kami menyeberangi laut. Tang San mengangguk. Sepertinya memang begitu, itulah satu-satunya penjelasan yang rasional. Binatang roh 100.000 tahun. Tuan Seagot benar-benar memikirkan kita. Membuat kita menghadapi ujian dari binatang roh 100.000 tahun dalam percobaan kedua kita. Semua orang tersenyum kecut satu sama lain, dan ekspresi mereka juga menjadi sangat jelek. Zhu Zuqing berkata, aku sangat berharap hiu putih besar roh iblis tidak benar-benar meluncurkan serangan fatal pada kita. Jika tidak akan ada kemungkinan bagi kita untuk menyeberangi Laut Cincin ini secara utuh. Cahaya melintas di benak Tang San, benar. Meskipun percobaan yang kami terima sulit, tidak mungkin menghadapi binatang roh 100.000 tahun di percobaan kedua. Bahkan jika percobaan ini sulit, tetap harus ada batasan. Syarat untuk lulus hanya menyeberangi Laut Cincin dan sampai di seberang. Ini bukan untuk mengalahkan hiu putih besar roh iblis yang berumur ratusan ribu tahun. Karena itu tidak menggunakan gerakan membunuh apapun pada saya sekarang. Untuk saat ini kita dapat menganggap bahwa misi hiu putih besar roh iblis 100.000 tahun ini hanya untuk menghentikan kita, bukan untuk memusnahkan kita. Seperti ini, kami masih memiliki kemungkinan yang cukup besar untuk lulus uji coba. Mungkin, ini juga bisa menjadi kesempatan bagus untuk memperkuat kemampuan tempur kita. Ma Hongjun menatap kosong. Tingkatkan kemampuan tempur kita? Kakak ketiga, kamu tidak berpikir untuk menyuruh kita bertarung melawan hiu putih besar roh iblis itu? Tang San menyeringai, tidak bisakah aku? Menghadapi binatang roh 100.000 tahun sementara sangat terkendali, dan terlebih lagi tidak bisa bernapas, tekanan kepada kita bisa dibayangkan. Tapi binatang roh 100.000 tahun ini tidak akan benar-benar membahayakan kita. Apakah ada sparring partner yang lebih baik dari ini? Tidak hanya kita bisa berlatih berenang, kemampuan tempur kita pasti akan meningkat pesat. Ini juga merupakan metode pelatihan terbaik untuk 9 bulan ke depan. Tentu saja, itu dengan premis bahwa kami memastikan hiu putih besar roh iblis tidak akan benar-benar menyebabkan kami cedera substansial. Oscar tiba-tiba mengerti, melihatnya seperti ini, cobaan Seagot bukan hanya percobaan, tetapi pada saat yang sama juga merupakan kesempatan bagi para peserta ujian untuk berkultivasi. Pencobaan yang kita hadapi sangat sulit, tetapi pada saat yang sama juga merupakan cara terbaik untuk kita berkultivasi. Saya menyetujui ide San kecil, uji coba cahaya Seagot pertama menempa kekuatan roh kami. Uji coba blokade berbentuk cincin kedua ini sangat mungkin untuk memperbaiki kemampuan tempur kami. Selain itu, kemampuan tempurnya dengan resistensi laut yang cukup besar. Sepertinya kali ini kita akan memiliki kesempatan untuk belajar berenang. Ma Hongjun menelan ludah, berbicara dengan ekspresi pahit, aku benci air. Saya sangat berharap bahwa Raja Hiu Putih Besar Roh Iblis memulai dengan sedikit lunak. Dai Mubai menyeringai, apa yang kamu takutkan? Bagaimana kamu bisa melihat pelangi jika kamu tidak berjuang melawan angin dan hujan?
Tidak ada yang berhasil dengan santai. Ayo pergi, sang kecil, kali ini aku akan pergi bersamamu ke laut. Mari kita lihat apakah hiu putih besar roh iblis ini benar-benar akan membahayakan kita. 5 menit kemudian. Hong, Hong, dua sosok muncul dari laut cincin yang mendidih, menabrak cahaya seagot sebelum perlahan meluncur ke bawah. Dai Mubai dengan pusing merangkak berdiri, meringis, Raja Hiu Putih hebat ini benar-benar tidak menunjukkan wajah apapun. Tulang-tulangku hancur. Tang San berkata dengan ekspresi masam, kamu baik-baik saja. Ini pertama kalinya bagimu, tapi kedua kalinya bagiku. Tapi, kali ini kita pada dasarnya masih bisa memastikan bahwa Raja Hiu Putih besar roh iblis ini tidak memiliki kebencian terhadap kita. Serangan yang digunakannya, mirip dengan caraku menyetrum binatang roh ikan berbentuk panah, lebih seperti mengerjai.